Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Ya. Baik. Gimana kalau kita pakai lagu biar ada semangat sedikit? Oke, masuk bahasa Inggris kan ya? Oke, kalau ini lagu bahasa Inggris. Good afternoon, my students. How are you? I'm fine. Good afternoon, my students. How are you? I'm fine. Good afternoon, my students. Good afternoon, my students. Good afternoon, my students. How are you? I'm fine. Sekarang gantian. Good afternoon, my teacher. How are you? I'm fine. Good afternoon, my teacher. How are you? I'm fine. Good afternoon, my teacher. Good afternoon, my teacher. Good afternoon, my teacher. How are you? I'm fine. Belajar semuanya ya. Alhamdulillah. Tadi kayaknya masih ada yang nggak fokus, masih ada yang nggak semangat karena memang absen itu waktu yang lama. Karena tadi kalau kita nyanyi bareng-bareng, kalian sudah bisa memusatkan perhatian kalian saat belajar. Mata kuliah apa? Baik, teman-teman, perkembangan peserta didik kira-kira sudah tergambar belum ya? Kita mau belajar tentang apa ini? Siapa yang mau coba jawabnya? Tentang siswa. Tentang siswa. Siswa yang mau kita pelajari apanya? Dari mana? Tentang siswa yang kita pelajari perkembangan dia dalam proses belajar dan lain. Jadi sesuai dengan judul mata kuliahnya, perkembangan tadi akan mempelajari tahapan-tahapan perkembangan. Ya. Tapi sebelum jauh kita bicara tentang teori, kemudian bicara tentang tahapan-tahapan perkembangan itu sendiri yang berkaitan dengan perkembangan kognitif, kemudian perkembangan emosional, kemudian perkembangan sosial, ada juga perkembangan moral dan fisik juga, perkembangan moral, kemudian fisik dan psikososial. Ini beberapa yang hari ini akan menjadi tujuan pembelajaran kita, akan mempelajari beberapa perkembangan pada peserta ini dengan harapan setelah memahami ini nanti kalian bisa sebagai calon guru itu bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan ini. Nah, sebelum kita bahas teorinya dan lain sebagainya, untuk mengawali, let's see the case. Misalkan sajikan ini adalah sebuah contoh kasus sederhana yang nyata, yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari seorang individu, dalam hal ini misalkan saja ya. Jadi ada seorang siswa bernama Andi. Andi berusia 17 tahun. Andi menunjukkan kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya di sekolah. Meskipun dia berusia sesuai dengan remaja pada umumnya, kira-kira pas SMA ya, kalau 17 tahun, dan biasanya anak kelas 2 SMA itu kan cenderung lagi semasa berdepan, senang bersosialisasi, berinteraksi, gitu ya. Meskipun dia ada pada tahapan itu, dia tidak menunjukkan minat ada kegiatan sosial yang melibatkan teman-temannya, seperti permainan kelompok, diskusi kelompok, atau kegiatan lain yang membutuhkan interaksi sosial. Oke. Selain itu, Andi sering merasa cemas dan gelisah justru ketika dia berhadapan dengan orang banyak, harus berinteraksi dengan teman-temannya baik di dalam maupun di luar kelas. Andi
Andi tampaknya merasa tidak nyaman dalam situasi sosial dan cenderung lebih suka menyendiri atau menghindari keramaian. Nah, para guru dan orang tua Andi menyadari bahwa meskipun secara akademik dia memiliki kemampuan akademik yang baik, ketertarikannya terhadap kegiatan sosial itu sangat rendah dan mulai menimbulkan perhatian, terutama karena keterampilan sosial itu merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan individu. Sering kalian menjumpai ada orang yang seperti Andi ya, ada teman di kelas kalian yang seperti Andi, atau kalian merupakan salah satu representasi dari seorang Andi. Sebenarnya tidak enak ya jadinya. Baik, ada beberapa pertanyaan terkait kasus tadi. Yang pertama, siapa nama peserta dididik atau siswa dalam ilustrasi tersebut? Andi. Namanya Andi. Usianya berapa tadi? 12 tahun. Masalah apa yang dihadapi oleh Andi? Masalah yang dihadapi oleh siswa dalam ilustrasi adalah kesulitan dalam berinteraksi sosial. Kesulitan dalam berinteraksi sosial, masih ada yang lain? Kesulitan dalam berinteraksi sosial. Nela tadi mau jawab apa? Kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan teman sebaya dan sering mengalami masalah. Ada dua ya. Jadi dua poinnya adalah masalah yang dihadapi. Dia kesulitan berinteraksi sosial dengan teman-teman sebayanya. Kemudian yang kedua, dia sering merasa cemas ketika berada di tempat umum, di keramaian, ketika harus berinteraksi sosial dengan teman-teman kelasnya maupun di luar rumah. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika Anda adalah seorang gurunya Anda ya, misalnya, maka bagaimana Anda menjelaskan sebenarnya kondisi yang dialami Andi dalam ilustrasi tersebut ditinjau dari aspek perkembangan individu. Yang bermasalah itu perkembangan apanya kalau begitu? Kalau Anda seorang guru, kan harus dianalisis nih ya. Apalagi kalau misalkan kita adalah guru BK, wali kelas misalnya, atau kita guru pelajaran atau pelajaran. Kita harus bisa mengenali masalah-masalah atau gangguan-gangguan belajar yang dihadapi oleh peserta didik. Kalau kalian punya sistem seperti Andi, jadi kalau menurut kalian setelah kalian analisisnya, Andi ini punya masalah dalam perkembangan apanya? Sisi boleh? Masalahnya di perkembangan sosial. Perkembangan sosial ya. Kenapa perkembangan sosial? Karena Andi sulit yang tadi pertama sulit bersosialisasi dan juga punya semuanya berpendapat sama, masalahnya ada di perkembangan sosial. Baik, lagi kalau ada seorang guru, kemudian dari kacamata seorang guru, kalau punya murid yang seperti itu, artinya guru ini harus bagaimana? Misalnya dia menemukan ada murid yang seperti itu, mata pelajaran bahasa Inggris ya, bahasa Inggris itu kan ada productive skill-nya, di mana dia harus memproduksi bahasa itu dalam hal ini mempraktekkan berkomunikasi, speaking, gitu ya. Kemudian dia harus writing. Pokoknya kalau writing itu tidak terlalu berkaitan langsung dengan interaksi sosial, tapi ketika dia speaking, nah itu kaitannya dengan interaksi sosialnya, dengan teman-teman di kelas. Itu ketika kalian jadi seorang guru, artinya masalah yang dihadapi oleh Andi ini menjadi pertimbangan kalian untuk apa? Ya, saya punya siswa yang begini nih. Tapi bukan hanya Andi loh. Ada misalnya di kelas ini yang saya perhatikan, saya pasti ada sekitar mungkin 5-10 orang dari 30 siswa saya. Berarti sebagai guru melihat ada siswa yang ternyata mengalami masalah dari perkembangan sosialnya yang seperti tadi, maka saya harus bagaimana? Harus gimana? Berarti ketika saya mengajar, metode yang
saya pakai itu harus tepat, benar. Kalau misalkan metodenya harus misalkan CLT, Communicative Language Teaching, kira-kira bisa nggak diajar pakai metode ini? Mungkin bisa, tapi kurang efektif, gitu ya. Berarti masalah perkembangan individu di kelas seperti ini bisa kita simpulkan ya. Kesimpulannya adalah seorang guru itu harus memahami kondisi atau tahapan-tahapan perkembangan dalam diri peserta didiknya. Harus paham tahapan-tahapan itu, dan kemudian ketika dia paham, itu akan menjadi pertimbangan dan salah satu dasar pertimbangan dia untuk memilih strategi pembelajaran yang efektif. Artinya pembelajaran mata kuliah perkembangan peserta didik ini penting nggak untuk guru? Ya, kalian sadar ya dengan 100% your conscious, dengan keyakinan kalian bahwa setelah melihat kasus tadi, kemudian menganalisis kasus, kalian kemudian sampai pada kesimpulan sadar bahwa mata kuliah ini penting, betul ya? Baik, kalau sudah sadar mata kuliah ini penting, kita akan mulai dengan tahapan selanjutnya. Dan kita akan mulai masuk ke, nanti kita akan membahas kasus lain yang juga sering terjadi pada kehidupan nyata, dan kemudian nanti kalian harus berdiskusi untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan kasus. Tapi sebelumnya, kita ini dulu, kita motivasi diri kita dulu dengan satu kalimat, tapi mudah-mudahan dengan membaca kalimat ini itu akan membuat kalian menjadi pembelajar yang semangat, ya, yang hebat, dan terus mau melakukan perkembangan. Perkembangan dirimu bukan tentang seberapa cepat kamu melompat, tapi tentang seberapa konsisten kamu belajar dan tumbuh setiap hari. Ya, ini adalah proses pembelajaran. Sebagai pendidik itu, ini sebagai dosen itu berharap ada progres dari kalian yang lain. Bukan tentang seberapa besar progres itu. Kalau misalkan hari ini kalian belajar ini misalkan, atau belajar perkembangan peserta didik, kemudian besok sudah bisa menganalisa. Oh, ini teman saya ini ada dalam perkembangan ini. Nggak harus yang sampai segitunya. Tapi meskipun progres itu kecil, kalau kalian komitmen setiap hari harus selalu ada progres, nah itulah yang benar-benar namanya perkembangan. Baik ya, sekarang kalian sudah metode adalah beberapa kelompok. Tadi kelompok 1 di sebelah mana? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Masing-masing kelompok di sini sediakan kasus yang berbeda-beda tergantung pada materi yang kita pelajari. Tadi kan perkembangan individu itu macam-macam ya. Ada perkembangan sosial. Kelompok 1 mana? Tadi kelompok 1 tentang perkembangan apa? Kognitif. Kelompok 2 emosional. Kelompok 3 sosial. Kelompok 4 moral. Kelompok 5 fisik dan psikososialnya. Baik, masing-masing itu sudah dapat kasus ya yang berbeda-beda. Kemudian dari masing-masing kasus itu ini sudah disiapkan ada beberapa pertanyaan yang harus saya diskusikan supaya lebih mantap kita baca kasusnya sama-sama, supaya nanti kelompok yang lain juga bisa memahami apa yang dibahas oleh teman dari kelompok lainnya. Kasus yang pertama, kelompok 1 berkaitan dengan perkembangan kognitif. Jadi ada kasus di mana seorang siswa kelas 5 SD bersama kakak usianya 11 tahun mengalami kesulitan memahami soal cerita matematika. Ya, dia kesulitan memahami soal cerita. Tapi kalau menghitung dengan soal sederhana, berhitung dengan soal sederhana dia bisa. Tapi kenapa
menjadi bingung jika soalnya berbentuk narasi atau cerita. Ini berkaitan dengan perkembangan kognitif. Guru menyadari rasa cenderung menghafal rumus tanpa memahami konsep. Jadi dia hafal satu kali satu kali dua, tapi dia nggak hafal kalau konsep itu diterapkan pada soal narasi, soal cerita. Jadi misalkan ayah saya satu hari itu bisa memanen satu karung rambutan. Jadi kalau 2 hari berapa karung rambutan yang dipanen ayah saya? Itu kan sering makan ya, perkalian. Kalau misalnya dia disuruh mengalih 1 kali 2, dia tahu 1. Tapi ketika sudah dalam soal cerita, mereka kesulitan untuk menalarnya. Nah, apa yang terjadi pada tahapan perkembangan kognitifnya? Pada kasus ini, pertanyaannya yang harus didiskusikan oleh kelompok 1 adalah yang pertama, pada tahap perkembangan kognitif apa Raka berada? Ya, dari teorinya Piaget. Silakan nanti kalian bisa googling atau diskusi teorinya Piaget pada tahap perkembangan apa strategi pembelajaran yang tepat untuk membantunya dan bagaimana mengaitkan kasus ini dengan teori ini Piaget ya. Jadi bukan Piaget dibaca. Piaget. Baik, kasus pertama, kelompok 2 kasus kedua. Perkembangan emosional, berkaitan dengan perkembangan emosional. Ada siswi namanya Dina kelas 8 SMP, 13 tahun umurnya. Sering menangis ketika mendapat nilai jelek. Dia merasa gagal, merasa malu pada orang tua, dan takut dimarahi. Teman-temannya menganggap Dina terlalu sensitif, sehingga sering dijauhi. Gitu ya. Sehingga yang sering dijauhi, maka guru melihat bahwa Dina memiliki harga diri yang rendah. Bahaya ya, guru mengatakan gitu ya. Tapi ini kasus dan mungkin pernah terjadi, bahkan mungkin kita sendiri itu pernah mengalami itu. Pertanyaannya harus didiskusikan oleh kelompok 2. Bagaimana kondisi emosional Dina dapat mempengaruhi prestasi belajarnya? Nanti dijelaskan. Apa hubungannya kematangan emosional dengan kemampuan seseorang itu untuk mengatur emosionalnya, tentang penerimaan seseorang pada kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia dijelaskan, sehingga itu akan mempengaruhi prestasi belajarnya. Dijelaskan sampai ke sana. Kemudian menurut teori Erikson, pada tahap apa dia belajar dari apa yang bisa dia hadapi. Kemudian bagaimana peran guru untuk membantu perkembangan emosional. Baik, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 kasusnya berkaitan dengan perkembangan sosial. Ada Bima, siswa kelas 2 SMA, pintar dalam akademik, tapi kesulitan bekerja dalam kelompok. Dia cenderung ingin mendominasi diskusi, tidak mau mendengar pendapat teman dan sering menegaskan bahwa ide yang paling benar. Sebenarnya dia sering berselisih dengan jawabannya. Ini juga sering kita temui ya. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang menyebabkan Bima kesulitan berinteraksi secara sosial? Kemudian bagaimana menggunakan kognitif dan teori psikolog atau Erikson tentang perkembangan sosial. Strategi apa yang bisa digunakan guru untuk meningkatkan kesamaan sosial guru? Jadi bersama dengan yang pertama tadi kita bahas aktivitas tadi. Kasus 4 perkembangan moral. Ada yang namanya Siti. Siti ini kelas 6, sering menyelesaikan ketika ujian. Kemudian dia beralasan bahwa semua temannya juga melakukan hal yang sama. Dan baginya yang penting adalah dapat belajar. Guru ingin memahami lebih dalam alasan dibalik perilaku. Silahkan diskusikan pertanyaan pertama. Ada tahap perkembangan moral apa sih berdasarkan menurut teori Holbrook? Ya, nanti dibeli teorinya. Bagaimana strategi guru untuk menanamkan nilai lebih jelas? Apa dampak perilaku ini jika tidak kita lanjut dengan itu? And last case, kasus yang terakhir kasus kelima kelompok member ya. Berkaitan dengan perkembangan fisik dan sosial. Andi, siswa kelas 1 SMP memiliki tubuh lebih kecil
dari teman-temannya, dia sering diejek pendek atau cungkring, karena itu aneh. Pertanyaannya bagaimana kondisi fisik mempengaruhi perkembangan psikososialnya. Kemudian, bagaimana peran guru dan teman sebaya dalam mendidik nanti dan apa strategi intervensi yang tepat agar hasil jadi lebih baik. Nah inilah ya, dalam situasinya bahwa dari kasus ini kalian mendapatkan gambaran bahwa ternyata seorang individu itu akan mengalami banyak sekali fase-fase perkembangan ada sosialnya. Jadi kalian jangan pernah merasa insecure ya dengan diri kalian ya. Kalau kalian misalkan kurang mampu bersosialisasi, karena memang ada tahapan-tahapannya dan setiap orang itu pasti ada kendala masing-masing pada tahap tersebut. Nah ini untuk mengawali, jangan sekarang kalian bekerja untuk menambah kompetensinya untuk mencari problem solving dari dua pertanyaan yang sudah disiapkan tadi berkaitan dengan masing-masing kasus itu masing-masing kelompok. Waktunya sekitar 20 menit ya. Jadi saat ini aku menilai sesuatu yang benar atau tergantung apa yang orang lakukan atau lakukan. Dia bilang jadi dia harus makan sama orang itu kan
Baik. Nah, sudah selesai diskusinya? Ya.
Semua kelompok 1 selesai, kelompok 2, 3, 4, 5. Tangannya di atas semua loh. Berdiri semua coba ya. Kita ini namanya akan menggapai bintang pada dunia terbang akan kembali. Oke, tepuk konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ini tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke ya. Tepuk 5. Bisa? Mulai masing-masing ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Kurang 1, tepuk 4. Oke, kita ulang lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3. Lagi. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5, tepuk tangan dua semua. Baik, kita akan mulai mendiskusi, kita akan mulai mendiskusikan diskusi yang sudah kami lakukan tadi bersama dengan kelompoknya untuk membahas beberapa kasus ya yang berbeda-beda sesuai dengan materi perkembangan peserta ini. Ada kasus perkembangan sosial, ada yang berkaitan dengan perkembangan moral, ada yang perkembangan psikis, ada juga tadi perkembangan kognitif, gitu ya. Jadi kita akan mulai dari presentasi kelompok yang pertama, perkembangan kognitif. Silakan boleh maju ke depan di sini untuk dipresentasikan hasil diskusi yang sudah dibahas sama teman-teman. Silakan di sini. Silakan. Hari ini ditampilkan ini lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan studi kasus yang kami dapat dari Inisiatif terkait dengan perkembangan kognitif. Jadi di kasus satu itu terkait dengan perkembangan kognitif yang sedang dialami oleh siswa kampus SD bernama Raka, 11 tahun yang mengalami kesulitan memahami soal cerita matematika. Tapi siswa tersebut bisa menghitung dengan benar jika soal yang sederhana. Jadi dari cerita itu kita dapat simpulkan kalau si Raka ini kesulitan dalam melihat soal yang panjang. Jadi dia itu bisa menghitung secara tepat dan benar kalau soalnya itu sangat sederhana, misalkan 1 tambah 1 itu 2. Tapi kalau soalnya panjang seperti cerita, itu dia akan kesulitan untuk mencari jawabannya. Jadi di soal pertama ada pertanyaan kalau pada tahap perkembangan kognitif itu Raka ini ada berada di tingkat kognitif apa? Jadi menurut teori
Piase, dia tuh di rangka ini berada di tahap operasional konkret. Pada tahap ini tuh anak itu bisa berpikir logis, tapi masih terbatas pada hal-hal yang bersifat konkret, nyata atau yang dapat dilihat secara langsung. Nah, sehingga di arti ini masih kesulitan jika dihadapkan pada hal-hal abstrak atau narasi yang panjang. Jadi, Umurnya berapa tadi kalau di kita 11 tahun. dan tahap operasional konkret itu dari umur berapa sampai berapa? Operasional konkret itu dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. 7 sampai 11 tahun. Nah, itu berdasarkan diskusi kalian ya, dan melihat atau mengeksplor teori dari Piase. Jadi ada di tahap operasional konkret, di mana tadi Raka yang usianya 7 tahun ya, 11 tahun ini masih apa tadi sulit, Masih kesulitan memahami soal yang panjang. Kemudian dia sudah paham betul yang konkret ya. Nah, tapi masih sulit ketika mengaitkan hal-hal yang konkret itu dengan yang sifatnya masih rancangan, gitu ya, cerita dan lain sebagainya. Oke, kalau menurut Piase, kalau kalian ini sekarang usianya berapa? 20 itu masuk di tahap apa perkembangan kognitifnya? operasional formal. Operasional formal. Di tahap operasional formal itu sudah bisa apa individu? Oke, seorang individu yang di tahap operasional formal itu mampu berpikir secara abstrak, berhipotesis dan bernalar, jadi bernalar dan berhipotesis. Nah itu, jadi kalau kalian ini masuk di tahap yang di atas 11 tahun ya tadi ya, namanya tahap operasional formal. Gitu. Maka kalian sebagai mahasiswa itu sudah bisa berhipotesis. Hipotesis itu kan juga dengan adanya kejadian misalkan nih, kalau mau ada bencana tsunami, apa yang tanda-tandanya indikatornya? Air laut tiba-tiba surut gitu ya. Kemudian apa? Ada gempa disertai dengan gempa. Ada apa lagi? Hewan-hewan yang dari lautan itu tiba-tiba naik ke daratan, misalnya seperti itu. Nah, kalian melihat fenomena-fenomena seperti ini, kemudian mengaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kalian peroleh, misalkan dari membaca, gitu ya, berliterasi, atau mungkin dari belajar selama di sekolah gitu, belajar Jepang. Kemudian kalian menduga, itu hipotesis ya, karena sudah ada fakta-fakta yang menjadi indikator dari terjadinya tsunami. Kalau anak yang usianya masih seperti Raka, masih 9 tahun, di bawah 9 tahun itu belum bisa menduga. Dia baru bisa melihat hal-hal yang konkret aja. Kalau hujannya ada air yang turun, tapi dia belum tahu ya. Mungkin kalau hujan itu tanda-tandanya bukan hanya air turun dari langit, tapi misalkan ada angin yang bertiup, ada misalkan awan dan lain sebagainya, belum sampai ke detail itu dan lain sebagainya. Nah ini ya, selain tahapan itu mungkin bisa disampaikan dulu ke teman-temannya pada tahap operasional konkret ini ada pada tahap perkembangan kognitif menurut teori Piase itu dimulai dari umur berapa sampai berapa dan tahapannya apa aja silakan. Oke, menurut teori Piase, perkembangan kognitif itu dibagi 4 tahap utama. Yang pertama sensori motor yang dimulai dari tahun 0 tahun sampai 2 tahun, yang dimana itu belajar lewat panca indera dan gerakan. Dan yang kedua itu ada praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun yang mulai menggunakan bahasa dan imajinasi tapi berpikir masih egosentrik. Dan kemudian baru masuk ke tahap operasional konkret tadi yang mampu berpikir logis tentang hal-hal yang nyata. Dan yang keempat terakhir dan operasional normal dari umur 11 tahun dan seterusnya. Baik, terima kasih bagus sekali penjelasannya ya. Jadi itu, maka kita sebagai calon guru, kalian calon guru, calon pendidik, melihat satu kasus Raka tadi, sebaiknya jangan kemudian menjustifikasi kalau Raka nggak bisa mengerjakan soal cerita. Kan itu satu kesimpulan yang salah ya.
Tapi dengan memahami bahwa Raka ini ternyata masih ada di tahap operasional konkret, yang baru paham hal yang konkret aja, tapi belum bisa berhipotesis, belum bisa bernalar, sehingga kalian tahu bisa memberikan mungkin scaffolding atau bantuan-bantuan nanti bisa membuat Raka pada akhirnya sampai pada tahap perkembangan yang diinginkan. Oke, pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua itu apa strategi pembelajaran yang tepat untuk membantunya? Jadi ini kayak mempertanyakan proses ini. Ya, Ada beberapa tahap untuk menangani hal ini yang pertama menggunakan pendekatan yang konkret dan abstrak itu seperti menggunakan benda-benda yang nyata seperti kelereng atau mainan atau barang-barang seperti itu. Dan yang kedua kontekstualisasi soal cerita. Itu menggunakan contoh soal yang dekat dengan cerita sehari-hari seperti membeli kue, seperti bermain bola atau berbelanja, lebih kontekstual ya, lebih kontekstual. Dan yang ketiga diskusi dengan pemahaman konteks. Jadi mendorong Raka untuk menjelaskan dengan kata-kata yang jelas, bagaimana ia menemukan jawabannya bukan sekedar hanya menghafal rumus. Yang keempat, metode visual menggunakan gambar seperti diagram atau gambar hewan, gambar yang bisa menarik perhatiannya Raka. Dan yang terakhir latihan bertahap, mulai dari soal sederhana sampai soal yang lebih kompleks seperti soal lagi. Karena juga Raka sulit untuk berimajinasi karena tidak ada visualnya, jadi tugas guru itu memberikan visualisasinya. Misalnya ada soal lagi, kita memberikan visualnya seperti lereng. Wah, luar biasa ini tadi pantun belum ada tepuk tangan untuk lalu bermasa amat sama Yuti ya, tepuk tangan buat Yuti. Hampir pantun sama Ahmad Rizky ya. Baik, bagus sekali tadi. Jadi sebagai seorang guru ketika punya murid yang masuk kategori usia Raka sampai dengan 11 tahun itu berapa tadi? Ada 5 SD ya, 5-6 SD. Jadi kalau ngajarin soal cerita itu salah satu yang bisa membantu, itu kalian bisa mencoba memvisualisasikannya dengan benda-benda konkret, benda-benda nyata gitu. Jadi yang kedua, kalian memberikan contoh-contoh yang kontekstual. Kontekstual itu mempermudah pemahaman seseorang ketimbang apapun itu nggak real life, tidak sesuai dengan pengalaman nyata yang mungkin dialami oleh peserta ini. Coba kalau misalnya kalian ngajar di pedesaan, siswanya yang nggak pernah tahu teknologi, mereka nggak tahu motor listrik itu seperti apa, jadi yang mereka tahu kambing, misalnya ya, ada domba, misalkan di pedesaan. Tapi ketika kalian ngajar, yang kalian lakukan itu, Pak Budi setiap pagi pergi ke sekolah untuk mengajar mengendarai motor listrik. Motor listriknya, gitu kan ya, dalam satu hari itu menghabiskan bensin 1 liter. Misalkan seperti itu. Pak Budi mengajar 1 minggu 7 hari. Berarti dalam 1 minggu berapa liter bensin yang dihabiskan Pak Budi? Kira-kira kalau mahasiswa, anak-anak yang kita ajar memang notabene tinggalnya di daerah pedesaan yang nggak pernah melihat motor listrik, nggak tahu bensin itu seperti apa misalnya, akan mudah nggak memahami soal cerita ini? Ya sulit. Mereka mau visualisasikan motor listrik itu apa ya? Yang bentuknya kotak, bulat, seperti tahu, atau panjang seperti kulkas. Kulkas saja nggak tahu, mungkin mereka nggak ada listrik di sana. Sulit, itu tidak kontekstual. Tapi bandingkan dengan ketika kalian membuat soal cerita yang contohnya kontekstual. Kalau mereka biasanya misalkan lebih sering melihat domba misalnya, Pak Budi beternak domba. Dia punya satu apa namanya itu? Babonnya itu apa namanya?
induk ya, satu induk domba dan satu pejantan makan. Setiap 6 bulan sekali dombanya akan, iya ya, pas melahirkan domba itu berapa bulan? Kita lihat ya, nah, akan melahirkan, gitu kan? Di 6 bulan pertama dia dapat 1 anak domba, 6 bulan kedua dia dapat 2 anak domba. Kemudian dia sudah misalkan setahun ini memelihara domba, berapa jumlah anak dombanya? Gitu. Nah, kalau kita kasih yang lebih kontekstual, dia akan kemudian berpikir, oh iya itu kayak domba, itu memelihara domba gitu kan ya. Jadi dia lebih mudah, itu namanya yang kontekstual tadi. Ya, jadi cara membantu Raka supaya dia bisa lebih mudah memahami soal cerita adalah dulu sebaiknya pakai contoh-contoh yang lebih kontekstual, cerita atau soal cerita yang lebih kontekstual. Bisa pakai alat yang konkret tadi ya, media yang lebih konkret, realia ya, yang real media tersebut. Bukan juga yang misalkan ditayangkan lewat proyektor ya. Akan lebih mudah kalau medianya dihadirkan secara langsung yang bisa dilihat secara langsung pada tahap perkembangan seperti ini. Baik, next pertanyaan yang ketiga apa? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana mengaitkan kasus ini dengan teori Piaget? Ya, menurut Piaget sendiri, pada tahap operasional konkret anak sudah mampu, si Raka tadi sudah mampu melakukan operasi logis dan memahami konsep konservasi, klarifikasi, dan variasi. Nah, tetapi untuk pemahaman abstrak itu masih terbatas, gitu. Dan kasus Raka ini menunjukkan bahwa ia mampu menghitung, namun tetapi ia kesulitan menjelaskan soal dan relasi tersebut. Nah, hal ini sesuai dengan teori biasa bahwa anak butuh media konkret dan pengalaman langsung seperti disampaikan oleh rekan saya barusan. Terima kasih. Boleh nanti tepuk tangan. Ada kelompok lain yang mau memberi tanggapan atau menambahkan? Tidak ada, semuanya sepakat dan mendapat pencerahan ya dari apa yang disampaikan kelompok satu. Dan sekarang kalian paham ya bahwa setiap individu itu komunitasnya berkembang dan tahapan perkembangan itu kalau secara usia menurut biasa itu bertahap. Jadi nggak bisa individu langsung kalau lahir ada di tahap operasional formal. Wah, luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Terima kasih. Keren banget ya. Baik, selanjutnya kita langsung ke kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Oke, dalam kasus ini menceritakan tentang seorang tua pasangan berusia 13 tahun. Dina mengalami perkembangan emosional. Ia sering menangis ketika mendapat nilai jelek karena merasa gagal, malu kepada orang tuanya dan takut dimarahi. Dina juga dianggap terlalu sensitif oleh teman-temannya, sehingga sering dijauhi oleh guru BK, sering dijauhi oleh guru BK, dijauhi oleh teman-temannya. Guru BK menilai bahwa Dina memiliki harga diri yang rendah. Dalam masalah ini berdampak pada aspek sosial dan akademik Dina. Dia menjadi kurang percaya diri, cemas, dan berlebihan, dan sulit bersosialisasi dengan teman sebayanya. Itu tidak ditangani. Hal ini dapat menghambat perkembangan emosional saat belajar. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi emosional Dina dapat mempengaruhi prestasi belajar? Kira-kira kalau secara logika nih, Dina yang kondisi emosionalnya seperti itu, perkembangan emosionalnya masih sudah stabil belum kira-kira kalau dari kasus itu? Belum ya? Ya masih pada tahap perkembangan emosional yang berubah.
Ya, kira-kira bagaimana kondisi emosional bisa mempengaruhi prestasi belajarnya? Secara logika gimana? Silahkan dijelaskan atau diskusi. Kondisi emosional mind kognitif dan memiliki nada di hati, memiliki rendah hati dapat berdampak negatif pada prestasi belajarnya. Karena mudah merasa gagal, malu dan takut dimarahi ketika mendapatkan nilai. Hal ini membuatnya mengalami stres dan kurang percaya diri untuk mencoba lagi. Akibatnya, dia menjadi tidak fokus pada depannya dan menghindari pelajaran yang dianggap dia sulit. Kondisi ini berpotensi menurunkan motivasi belajar serta hasil akademiknya. Oke, baik. Jadi yang pertama kali yang harus didiskusikan adalah bagaimana kondisi emosional Dina tadi ya, yang diceritakan dia itu sering merasa malu. Kemudian kalau dia gagal dapat nilai bagus, dia merasa bersalah, ya, merasa gagal, merasa mengecewakan orang tuanya. Takut ya? Oh, jadi kalau dia dapat nilai yang nggak bagus di sekolah itu dia ada rasa takut, keamanan sama orang tuanya. Kemudian karena dia terlalu sensitif ya, dianggap sama teman-temannya itu baperan. Kalau kalian kan bilangin sama diri ya, oh baperan, mama baperan. Nah, padahal memang pada usia dia tadi berapa? Usia kita berapa ini ya? 13 tahun. Teori yang dipakai untuk menganalisis kasus ini teorinya siapa? Erikson. Itu kayaknya berhubungan dengan pertanyaan kedua ya. Menurut teori Erikson, pada tahap apa Dina berada, tahap perkembangan apa, dan krisis yang dihadapi itu apa? Dijelaskan dulu. Menurut teori ekonomi, Dina yang berusia 13 tahun berada pada tahap identity versus role construction. Identitas versus kehidupan sekarang. Kejadian terjadi pada masa remaja pada umur 12 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, individu sudah mencari diri dan membangun kompetisi. Krisis yang dihadapi ini adalah kesulitan dalam membentuk identitas seperti itu karena rendahnya harga diri, rasa takut gagal, dan ketergantungan pada penilaian yang lain. Jika krisis ini tidak terselesaikan, ia bisa mengalami kebingungan, krisis dan merasa tidak percaya diri dalam lingkungan sosial untuk aman. Baik sekali. Kasih tepuk tangan dulu ya. Jadi yang kita garis bawahi adalah pada tahap perkembangan emosional ini, tadi ya dia masih butuh pengakuan. Ya, Butuh pengakuan. Dia mencari dari diri. Dia itu masih belum stabil emosionalnya. Yang perlu digarisbawahi juga lagi dia butuh pengakuan dari orang lain. Kemudian apa dekat pengakuan itu dia butuh pengakuan orang lain. Kemudian nah, takut gagal. Kemudian apa lagi? ketergantungan pada nilai. Nah ini ketergantungan terhadap penilaian orang lain. Iya, jadi kalian sekarang lagi usianya sekitar 20. Kalau sudah di usia 20 tapi kalian masih seperti Dina yang usianya 13 tahun, berarti kalian itu belum menemukan dari diri kalian. Hati-hati. Jadi kalau si Dina ini dia masih begini loh. Kalau kata orang, dia masih bergantung sama penilaian orang. Ya, jadi dia butuh validasi dari orang lain. Dia melakukan sesuatu. Kalau kata orang bagus, semangat dia. Tapi ketika orang lain menilai dia dengan negatif, itu akan menurunkan semangatnya, bahkan dia bisa menjadi putus asa. Ya kan? Tapi kalau perkembangan sosialnya sudah bukan pada tahapan itu, sudah matang emosionalnya, maka seseorang itu nggak perlu lagi validasi orang lain. Tapi dia melakukan sesuatu karena prinsip. Kalau menurut dia sesuai dengan prinsip-prinsip normatif yang ada, kalau menurut dia nggak melanggar hak orang lain, nggak mengambil hak orang lain, kalau menurut dia itu baik, maka dia lakukan.
nggak peduli misalkan dibilang orang, oh dia aneh, oh dia begini. Nah itu ya, itu yang terjadi pada Amina. Jadi ini kaitannya dengan tahapan perkembangan emosional. Maka kita bisa kemudian merefleksi diri kita sendiri. Kita masih bingung, ini kira-kira masih melakukan sesuatu itu butuh validasi orang lain. Masih kira-kira selalu takut gagal, gitu ya. Kemudian masih selalu merasa rendah diri. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Tapi yang dihadapi kita tadi masih seperti itu. Jadi berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana peran guru untuk membantu perkembangan emosional? Gimana awal dari diskusinya? Yang pertama mungkin memberi dukungan emosional dan motivasi agar Dina merasa dihargai dan tidak takut berkata. Terus yang kedua mengurangi tekanan dan memberikan umpan balik yang membangun. Bukan hanya fokus pada nilai, tetapi juga usaha dan proses belajar. Yang ketiga, mengajak teman-teman untuk bersikap inklusif sehingga yang tidak bisa terjadi, guru bisa mengadakan kegiatan kelompok yang menunjukkan empati. Yang keempat, ada mengajarkan keterampilan manajemen emosi melalui bimbingan konseling atau pelatihan pengendalian diri. Yang terakhir, membangun komunikasi dengan orang tua agar mereka juga mendukung Dina tanpa menambah tekanan. Nanti tepuk tangan lagi dong. Sebenarnya ketika kita membahas perkembangan emosional ini menjadi menarik. Kenapa menjadi menarik? Karena itu dekat sekali dengan apa yang kita hadapi saat ini, gitu ya. Tadi ini menggarisbawahi highlight yang poin nomor 2. Jadi tidak fokus pada apa? Tidak fokus pada nilai, tapi pada usaha dan proses. Itu jadi kita sebagai pendidik, kalian sebagai calon pendidik, nanti ketika punya siswa yang ternyata secara akademis mungkin punya kemampuan yang kurang dari yang lain, gitu ya. Maka jangan kemudian kalian menganggap siswa itu bodoh. Meskipun memang kata bodoh dan pintar itu ada, tapi nggak seperti itu. Karena ternyata tiap-tiap individu itu perkembangan emosionalnya, perkembangan kognitifnya, itu pencapaiannya itu berbeda-beda. Tergantung pada mungkin rintangan atau banyak kalau kita bisa sering itu kita bilang itu kendala yang obstacle yang kita hadapi pada saat kita dalam proses perkembangan itu. Ada kan ya misalnya kalian melihat fenomena anak-anak yang mohon maaf apa bahasanya yang orang tuanya divorce, broken home. Nah, anak-anak yang broken home. Kalau kalian melihat mungkin anak-anak yang broken home ini secara emosional perkembangan emosionalnya masih untuk ukuran dengan kalian itu akan berbeda. Tergantung pada lingkungan salah satunya. Ada faktor-faktor yang memicu dan membentuk kepribadian seseorang atau perkembangan individu itu juga menjadi cepat berkembang atau justru sebaliknya. Misalkan lingkungan itu dia divorce, tapi mungkin dia punya kakek nenek yang sangat peduli dan ini gitu ya, tetap diperhatikan. Oh ternyata dia perkembangan emosional baik, tidak labil, tidak mudah marah-marah gitu ya, tidak mudah tersinggung dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain yang mungkin kemudian divorce dan kurang kasih sayang, kurang perhatian, itu perkembangan emosionalnya itu kurang stabil. Di usia yang sama ternyata dia bisa emosi, bersulut emosinya dan lain sebagainya. Sehingga melihat dua kasus yang seperti ini berarti kita bisa simpulkan. Kita lihat dulu latar belakangnya, dua-duanya sama-sama divorce, sama-sama broken home student, broken home person. Tapi ternyata yang satu ternyata tumbuh kembang emosionalnya stabil, yang satu tidak. Mungkin ada faktor yang memicu itu. Tapi kalau secara umum anak-anak yang broken home dan kurang kasih sayang dan lain sebagainya secara emosional, perkembangan emosionalnya itu akan menjadi berbeda dengan mereka yang tumbuh dalam
keluarga yang butuh, ya kan? Jadi fenomenanya. Baik, kita berikan apresiasi aja untuk Junior dan Putri. Kita lanjutkan kelompok yang ketiga, silakan. Dia nih dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kita mendengarkan sekali tentang keselamatan dalam mahasiswa. Bima, siswa kelas 2 SMA berumur 16 tahun, pintar dalam akademik tetapi memiliki kesulitan bekerjasama dalam kelompok. Ia cenderung ingin berdominasi diskusi, tidak mau mendengarkan teman-teman, dan sering menegaskan bahwa idenya yang paling benar. Akibatnya, ia sering berselisih dengan teman-teman. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan Bima kesulitan berinteraksi sosial? Yaitu Bima mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial karena ia cenderung terlalu dominan, kurang memiliki empati, serta sulit menerima pendapat orang lain. Kecerdasan akademiknya yang tinggi membuat Bima merasa ide dan kemampuannya itu paling benar. Hal ini diperburuk oleh kurangnya keterampilan komunikasi dua arah seperti mendengarkan dan menghargai pendapat. Baik, jadi dibalik sifat nyegelinnya Bima tadi, ternyata kalau kita bahas secara teoritis ada beberapa faktor sosial ya, perkembangan sosial yang mempengaruhi. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, mungkin langsung dikaitkan dengan teori Vygotsky dan kita dikaitkan dengan teori Vygotsky. Bima belum memanfaatkan interaksi sosial sebagai sarana utama dalam membangun pengetahuan. Ia bersikap individualistik sehingga gagal menggunakan zone of proximal development atau ZP, yaitu kesempatan untuk mengembangkan kemampuan melalui bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Sedangkan menurut Ekman, pada usia 12 sampai 18 tahun, remaja berada pada tahap identity, perceptual confusion, atau bisa disebut dengan tantangan remaja untuk mencari jati diri mereka. Dalam tahap ini, Bima masih mencari identitas diri, namun cara yang dia pilih adalah dengan mendominasi orang lain. Hal tersebut dapat menghambat perkembangan keterampilan sosialnya karena ia lebih fokus buktikan diri daripada berkolaborasi dengan teman. Baik, jadi tadi menurut Vygotsky itu ada yang disebut dengan ZPD, Zone of Proximal Development. Di situ ada apa poin yang perlu kita garis bawahi menurut Vygotsky? Kesempatan untuk mengembangkan kemampuan melalui bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Jadi menurut Vygotsky ini bicara tentang teori perkembangan sosial. Ya. Ada ZPD, Zone of Proximal Development. Nah, di sini sebenarnya ada tahapan di mana seseorang itu bisa melakukan suatu pencapaian dengan berkolaborasi dengan orang lain. Ya. Secara sosial dia harus berkolaborasi dengan orang lain. Tapi dia tidak memanfaatkan itu lagi. Artinya menurut teori Vygotsky dia belum mungkin teori Vygotsky itu kalau di kita di usia dalam 12 sampai 18 tahun. 12 sampai 12 tahun. Gimana tadi umurnya berapa? 16 tahun. 16 tahun. Harusnya sudah ya. Tapi ternyata dia abai terhadap kesempatan ini karena egonya tadi lebih tinggi. Jadi kaitannya dengan perkembangan sosial dan perkembangan emosional. Kaitannya seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, strategi apa? Strategi apa yang bisa digunakan guru untuk meningkatkan keterampilan sosial Bima? Ada beberapa strategi yang kami diskusikan yang bisa digunakan guru untuk menyelesaikan apa yang terjadi terhadap Bima. Pertama adalah dengan memberikan tugas kelompok terstruktur di mana tiap anggota memiliki peran yang jelas sehingga Bima belajar berbagi tanggung jawab. Baik, aku itu. Jadi kalau punya teman yang seperti itu, kalian nanti punya siswa yang egois, egonya tinggi. Jawaban saya yang paling benar.
Dia harus dikelompokkan dengan teman-teman yang heterogen. Jangan yang sama seperti dia nanti berantem. Maka dalam kolaboratif learning, pembelajaran kolaborasi, pemilihan kelompok atau pembagian kelompok itu salah satu prinsipnya adalah harus heterogen. Jadi kelompok itu anggotanya harus orang-orang dengan kemampuan yang heterogen, bukan homogen, yang beda-beda. Gitu ya. Ya, supaya kenapa? Supaya dia belajar bekerja sama, berkolaborasi dengan orang lain. Tapi kalau dia dikelompokkan dengan misalkan yang mohon maaf, dia paling pinter, yang lainnya ini sendiri misalnya, dia paling pinter sendiri, yang lainnya kurang semua, jadi bosan. Dan itu tidak akan melatih dia bekerja sama. Jadi ya. Lalu yang kedua, guru dapat melatih keterampilan komunikasi melalui latihan mendengar dan menghargai pendapat. Baik, jadi sekali dia harus mendengarkan pendapat orang lain, disuruh menanggapi, mulai ditata, mungkin diberikan contoh bagaimana kita memahami pendapat orang lain. Ada lagi? Yang terakhir itu konseling atau bimbingan pribadi dapat diberikan untuk menunjukkan empati, kerendahan hati, serta sikap terbuka terhadap kritik. Jadi harus ada bimbingan khusus ya, tipikal-tipikal mahasiswa ini memang supaya mereka menjadi terbuka, open minded. Tepuk tangan untuk kelompok. Langsung kita ke kelompok 4. Kelompok 4 adalah moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas cerita singkat tentang perkembangan moral. Jadi kasus ini membahas tentang perkembangan moral seorang anak umur 6 SD, umur 12 tahun yang bernama Suci. Cici ini adalah anak yang seringkali menyontek di dalam kelasnya, dan dia beranggapan bahwa yang penting itu hasilnya bagus daripada cara mendapatkannya. Nah, dia pun selalu berlindung di balik kata teman juga nyontek. Dan kasus ini mengajak kita untuk melihat secara mendalam bagaimana cara berpikir anak ini dalam menilai dan memandang sosial soal benar atau salah. Pertanyaan yang pertama, pada tahap perkembangan moral apa Cici berada menurut teori Colbert? Kalau mengacu pada teori perkembangan moral Lawrence Colbert, Cici ini masih ada di tahap konvensional tingkat awal, tepatnya pada tahap 3, orientasi anak baik. Di tahap ini, anak itu menilai sesuatu benar atau salah berdasarkan apa yang orang lain lakukan atau harapkan. Makanya dia bilang semua temannya juga menyontek. Jadi dia tuh belum bisa berpikir secara lebih dewasa bahwa kejujuran itu lebih penting walaupun orang lain tidak jujur. Jadi pada tahap ini dia belum bisa menilai ya, mana yang benar dan mana yang baik, mana yang salah. Pokoknya kalau orang lain melakukan dan nggak ada yang komplain, ya udah dilakukan aja. Dia ikut-ikutan. Itu followers. Jadi kalian tuh jangan jadi followers, tapi kalian harus tahu dulu gitu. Kenapa saya follow? Karena ada sifatnya. Gitu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua itu adalah bagaimana strategi untuk menanamkan nilai kejujuran di kasusnya Cici. Itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, itu guru melakukan diskusi tentang nilai dan juga konsekuensi. Di mana guru itu ada siswa untuk berbicara pentingnya kejujuran dan juga apa dampak daripada menyontek untuk diri sendiri dan juga orang lain. Terus yang kedua, itu ada penguatan positif atau penghargaan yang diberikan oleh guru untuk siswa yang berani jujur sekalipun nilainya
itu enggak sempurna. Jadi dimotivasi. Ya. Terus yang ketiga itu guru dan siswa itu membuat aturan sholat dengan melibatkan siswa secara langsung dalam membuat aturan tentang kejujuran dan juga konsekuensi apa yang mereka dapatkan kalau mereka melanggar. Terus yang terakhir, guru bisa mengembangkan empati kepada murid dengan membuat muridnya itu membayangkan perasaan orang lain ketika dibohongi atau ditipu, sehingga muridnya akan terdorong untuk berbuat baik agar tidak menyakiti orang lain. Jadi penggunaan empati. Jadi ini karena masih sensitif ya. Ada yang namanya sensitif di sini. Jadi kasus sensitif ini berkaitan dengan kejujuran ya. Dalam hal ini perkembangan moral. Moral tentunya juga kaitannya dengan perkembangan emosional. Karena itu berkaitan. Kalau emosionalnya matang, insya Allah moralnya akan menjadi lebih matang juga. Karena dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus diikuti, mana yang tidak boleh diikuti. Yang kaitannya dengan perkembangan moral tadi. Karena konteksnya kejujuran, jadi bagaimana sih strategi guru supaya bisa mengajarkan nilai kejujuran pada Siti atau siswa-siswa atau peserta didik kita yang punya karakter seperti Siti. Suka nyontek, ini kayaknya bukan hanya siswa, mahasiswa juga suka nyontek. Masih ada ya, masih gitu. Tapi yakinlah pasti masih ada mungkin di luar sana atau bahkan diri kita sendiri atau teman kita sendiri, gitu ya, yang kadang-kadang nggak percaya diri kalau nggak nyontek, gitu kan. Nah, kalau misalnya ini terjadi di kelas sebagai seorang guru, kita ada ulangan harian atau ulangan tiba-tiba siswa kita mencontek, gitu kan. Berarti itu tadi ada yang salah dengan perkembangan moral. Berarti dia belum bisa membedakan yang baik dan benar. Dia cuma ikut-ikutan aja, followers, gitu kan. Dan dia belum bisa menghargai proses, tapi mengutamakan fokus pada hasil, gitu. Jangan kemudian dimarahi, dicaci maki, dibilang kamu tidak merepresentasikan individu yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dan Maha. Kenapa? Karena kalau dia beriman dan bertakwa, artinya dia yakin ya, dia tidak sanggupnya pasti dilihat sama Tuhan, gitu kan. Sehingga dia takut untuk tidak jujur. Ya seperti itu, tapi pakai strategi pendekatan, gitu ya. Jadi memahami perkembangan individu ini akan membuat seorang guru itu menjadi lebih apa? Lebih apa? Lebih bijaksana, ya kan? Jadi nggak kemudian menjustifikasi gitu. Oke, masih ada lagi? Pertanyaan ketiga ya? Oke, pertanyaan ketiga apa? Pertanyaan ketiga, apa dampak perilaku ini jika tidak ditangani sejak dini? Anak akan terbiasa tidak jujur, anak akan menganggap menyontek itu sebagai hal yang wajar atau menormalisasikan menyontek, hilangnya integritas, tumbuh menjadi pribadi yang lebih mementingkan hasil daripada proses, menurunnya kualitas belajar, siswa tidak sungguh-sungguh dalam memahami pelajaran karena hanya mengejar nilai. Seperti siswa-siswanya itu menyepelekan belajar karena mereka bisa menyontek sampai belajar. Mudah terjerumus dalam perilaku tidak etis seperti plagiarisme, manipulasi atau korupsi di masa depan. Rusaknya kepercayaan diri, anak tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri karena mereka selalu mengandalkan hal yang curang. Oke, good job, teman-teman. Wah, ternyata luar biasa ya, menarik banget sampai membahas korupsi tadi ya. Jadi yang lagi marah-marah, lagi panas banget ya sekarang ya Indonesia, karena salah satu pemicunya ya terjadi ketidakjujuran dalam kepemimpinan kita
pada pejabat-pejabat publik yang seharusnya kita percaya. Ternyata korupsi dan lain sebagainya. Maka penting juga sebagai seorang pendidikan yaitu menanamkan kejujuran. Dan proses itu dilakukan tidak 2 SKS seperti ini hari ini, tapi terintegrasi dalam proses pembelajaran. Makanya dalam proses pembelajaran itu ada capaian pembelajaran yang memang khusus untuk ranah sikap. Misalkan kita berharap mereka menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Nanti itu diturunkan menjadi tujuan yang lebih operasional dalam proses pembelajarannya, tujuannya supaya mereka menjadi sikap yang bagaimana. Itu terintegrasi. Baik, untuk kelompok 5, kelompok akhir, dan yang itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan studi kasus tentang perkembangan fisik dan psikologi. Dalam studi kasus ini terdapat siswa kelas 1 SMP berumur 12 tahun bernama Andi. Andi memiliki tubuh lebih kecil dibanding teman-temannya. Ia sering diejek pendek atau putri. Karena itu, Andi jadi minder, dan tampil di depan kelas dan lebih suka menyendiri. Dari studi kasus tersebut muncul beberapa pertanyaan. Yaitu yang pertama, bagaimana kondisi fisik Andi mempengaruhi perkembangan psikososialnya? Kondisi fisik Andi seperti tubuh yang lebih kecil dibandingkan teman-temannya dapat secara signifikan mempengaruhi perkembangan psikososialnya, terutama selama masa remaja awal, di mana penampilan fisik jadi semakin penting dalam menentukan identitas diri. Ejekan-ejekan seperti pendek atau cuping seringkali menyebabkan penurunan rasa percaya diri yang membuat Andi merasa minder dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti tampil di depan kelas. Hal tersebut dapat mengarah pada isolasi diri, di mana Andi lebih suka menyendiri sehingga dapat menghambat perkembangan keterampilan sosialnya. Secara psikososial, tidak puasan terhadap tubuh sering dikaitkan dengan risiko perilaku berbahaya, masalah kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi, serta penurunan penyesuaian diri secara keseluruhan. Selain itu, pengalaman bullying terkait penampilan dapat memperburuk rasa cemas dan menurunkan sosialisasi memengaruhi kualitas hidup Andi dalam jangka panjang. Ini keterkaitan antara psikososial dengan perkembangan fisik. Ya, jadi bagaimana perkembangan psikososial fisik ya, fisik seorang itu mempengaruhi psikososial orang, psikologis dan sosialnya. Masuk akal tadi seperti yang dikatakan Stefano, si Andi dikatain atau body shaming ya, atau bullying, verbal bullying ya, diejek-ejek, dibilang kering, dibilang pendek, kecil, dekil, hitam. Ini kata-kata ini mungkin bagi orang-orang yang biasa dengerin kata-kata itu ya biasa, tapi ternyata dampaknya bisa sampai bunuh diri. Banyak orang-orang yang dibully itu sampai akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena dari perkembangan fisik ya, perkembangan fisik yang seperti itu, kemudian secara psikologis dia terganggu dengan body shaming atau ucapan-ucapan yang mengejeknya itu, sehingga pada akhirnya dia menarik diri dari interaksi sosialnya, menjadi tidak percaya diri, sampai berdampak pada dampak yang paling negatif, yaitu kemudian dia mengakhiri hidupnya. Jadi seperti itu maka memang ada satu jenis perkembangan pada individu selain mengenali sosial dan sebagainya, perkembangan fisik itu juga menjadi bagian dari jenis perkembangan individu yang perkembangan ini penting ya. Maka ada istilah perkembangan pranatal, natal, seperti kan, sebelum dilahirkan, setelah kelahiran, kemudian fase bayi sampai sekian,
kemudian fase di atas bayi itu apa balita, setelah balita itu apa dan seterusnya gitu. Nah pada masa-masa perkembangan itu orang tua atau mungkin lingkungan itu sudah turut mempengaruhi sehingga perkembangan itu harusnya bisa terjadi dengan maksimal itu termasuk bagian teman gizinya supaya tadi nggak spring gitu ya. Karena itu bisa mempengaruhi bagaimana perkembangan fisik sekolah itu sampai akhirnya membuat prestasi sekolah itu menjadi anjlok. Ternyata kaitannya dengan perkembangan psikososialnya tadi. Pertanyaan yang kedua tadi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah bagaimana peran guru dan teman saya dalam mendukung Andi tadi, Andi. Yang peran guru ada 4 poin yang saya soroti. Pertama adalah harus bisa lingkungan yang guru itu harus proaktif pada siswa, termasuk Andi itu dalam secara suasana kelas aman dan bebas dari perburuan atau bullying dengan menerapkan aturan yang seperti menerapkan hukuman, poin dan lain sebagainya ketika siswa itu melakukan sebuah tindakan bullying pada siswa ini. Kemudian yang kedua adalah memberikan dukungan emosional. Guru dapat berbicara secara pribadi dengan siswanya dengan Andi, terutama untuk memberikan dukungan, mendengarkan keluhannya dan meyakinkan bahwa setiap orang itu punya keunikannya tersendiri dan bukanlah sebuah perangan. Yang ketiga adalah memberikan kepercayaan diri. Bagaimana caranya? Seorang guru itu memberikan tanggung jawab atau memberikan kesempatan kepada seorang siswanya untuk diberikan penugasan seperti bertanggung jawab pada ekstrakurikuler atau menunjukkan keahliannya dalam bidang non-fisik, prestasi dan lain sebagainya. Itu guru harus memberikan kesempatan tersebut kepada siswa yang menghadapi tindakan bullying. Dan yang terakhir adalah memberikan edukasi. Edukasi ini sangat penting, penting karena memang edukasi ini berdampak kepada siswa lainnya juga, karena memang tindakan bullying ini terjadi ketika siswa lain juga menganggap bahwa fisik itu adalah sebuah candaan. Mengedukasi seluruh siswa dan pada pentingnya menghargai perbedaan dan dampak negatif dari hubungan ini. Kemudian bagaimana peran teman saya? Teman saya yang pertama adalah menjadi teman yang inklusif. Inklusif tersebut yang berarti terbuka. Teman-teman itu dapat secara aktif mengajak Andi berkumpul, bermain bersama, juga mau belajar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menghentikan IDK ini, tentunya karena IDK itu sangat mempengaruhi psikologi daripada lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menghargai kelebihan Andi, fokus pada kelebihan atau minat Andi, bukan pada kekurangannya yang membuat Andi merasa lebih terima. Jadi ada banyak strateginya ya dari seorang guru. Jadi kalian nanti tidak menutup kemungkinan kita menghadapi kondisi di mana kita punya siswa yang minder karena mungkin fisik ya, iya. Secara fisik mungkin dia badannya lebih besar di antara yang lain. Itu sering menimbulkan rasa minder gitu. Sehingga dia tidak mau berinteraksi menarik diri dari sosial dengan lingkungannya, dengan teman-teman yang ada di dalam kelas ketika proses pembelajaran. Ketika sudah tampil ke depan, dia nggak percaya diri. Nah, jadi tugas pendidik ketika punya siswa-siswa yang begitu, salah satunya itu simpel aja sih, diajak ngobrol, ya tadi ya, diajak ngobrol, disampaikan. Kamu punya ini nggak? Tapi jangan langsung to the point. Kayaknya kamu nggak percaya diri ya karena kamu begitu. Boleh kan? Wah itu terlalu straight to the point, really straight to the point. Tujuannya bagus, tapi caranya menyakiti. Kadang yang harusnya sampai ke hati, justru nggak sampai ke hati, itu menyakiti. Sebenarnya anak bukannya mau terbuka, tapi dia malah menuntut diri. Nggak begitu. Jadi pendekatan komunikasinya, gitu. Maka memang guru ini luar biasa tugasnya ya. Jadi dia secara komunikatif, dia harus komunikatif. Pendekatan komunikasinya ketika ngobrol dengan siswanya juga harus
punya strategi itu. Belajarlah itu. Insya Allah kalau misalnya tadi yang presentasi yang sudah ngasih jawaban-jawaban ngasih solusi-solusi itu kalian udah seperti profesional banget, luar biasa. Dari cara komunikasi sudah meyakinkan. Orang demonstrasi itu yang membuat komunikasi ya kan. Perkara apa yang diomongin, apa yang mereka orang lihatnya wah hebat. Baik, ini sedikit keluar dari apa yang kita bahas, tapi itu tadi bagian ini sebagai orang dulu. Karena kaitannya tadi dengan perkembangan psikososial tadi ya. Jadi kita harus punya kesadaran kalau punya jiwa yang unik, jangan dibikin aja. Baik, next, last question. Pertanyaan yang terakhir apa? Pertanyaan terakhir adalah apa strategi intervensi yang tepat adalah dulu kayak ini. Strategi intervensi yang akan digunakan dalam pertemuan ADI yang pertama itu konseling individual. Guru dapat membantu ADI dalam melalui proses konseling dengan konselor sekolah untuk melibat ADI pemahaman bagaimana cara merespons ejekan yang positif dan mengembalikan cipta dirinya. Yang kedua ada keterampilan sosial, mengajarkan Andi cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama teman. Hal itu dapat membantunya keluar dari situasi sosial seperti bagaimana cara memulai percakapan dengan teman sebayanya. Yang ketiga ada mengembangkan bakat dan minat. Hal ini dapat mendorong Andi untuk fokus pada hobi atau kegiatan yang dia kuasai di sini atau musik ataupun olahraga tertentu yang dapat menjadi sumber kebanggaan dan meningkatkan kepercayaan dirinya sendiri. Keempat ada program Fitbuling Sekolah. Sekolah perlu menerapkan program Fitbuling yang dinikmati di mana mahasiswa diedukasi tentang bahaya perundungan dan juga konsekuensinya. Dan yang terakhir, kerjasama dengan orang tua. Guru atau konselor sekolah sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua Andi untuk memberikan dukungan konsisten baik di dalam rumah ataupun di sekolah. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kelompok pendidikan. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi tadi kita sudah menganalisis kasus-kasus nyata yang kontekstual yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dalam proses pembelajaran. Masing-masing individu, masing-masing peserta didik tadi dengan permasalahan perkembangannya masing-masing. Jadi setelah tadi kita mendiskusikan kasus, kemudian sintesis membahas mengaitkan dengan teori-teori yang relevan, saya berharap kalian sudah punya gambaran ya untuk mata kuliah ini bahwa memang sebagai seorang guru itu nanti kita akan dihadapkan dengan peserta didik yang berbeda-beda. Beda apanya? Beda karakteristiknya. Khususnya berkaitan dengan perkembangannya, beda juga tahapan perkembangan yang dilaluinya. Ada yang sudah sampai pada tahapan maksimal yang seharusnya memang dicapai pada usia tersebut. Ada yang belum maksimal. Semuanya pasti kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Berarti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kenapa tadi si Andi badannya enggak gemuk, tapi dia cenderung kurus? Ada faktor yang mempengaruhinya. Bisa jadi memang dia cara background sosioekonomiknya dari kalangan menengah ke bawah yang mungkin asupan gizinya kurang terpenuhi, gitu kan? Atau ada faktor lain, ya, di saat seperti itu. Kenapa tadi si Siti lebih suka, bukan lebih suka, tapi dia cenderung menormalisasi budaya mencontek, misalnya. Oh, dia berarti orangnya malah mencontek, itu perbuatan gak jujur, gitu kan? Orangnya masalah. Kenapa dia pada tahapan dia yang secara emosional harusnya sudah adab, sudah tidak labil lagi, sudah paham mana yang baik dan mana yang salah, kok dia masih melakukan itu? Koruptor tuh ya, sudah tua kan ya? Tahap perkembangannya harusnya maksimal, karena moral harusnya secara emosional dia sudah bisa membedakan yang batil dan yang hak. Tapi kalau masih melakukan, berarti ada faktor pemicunya,
Ini kaitannya nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kalau hari ini kita belajar tentang jenis-jenis perkembangannya, kita juga perlu mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ya, kita akan mempelajari pada pertemuan yang akan datang. Tapi terakhir sebelum ditutup, mungkin silakan boleh raise your hand. Kemudian kalian silakan merefleksi dari pembelajaran hari ini apa yang sudah kalian ketahui berkaitan dengan materi mata kuliah perkembangan peserta didik. Boleh angkat tangan? Tadi boleh kayaknya angkat tangan. Silakan nih. Kalau tangannya udah diangkat, pantang hukumnya. Kita merefleksi pembelajaran hari ini ya. Jadi setelah kita bahas, kita kaitkan dengan teori. Satu aja yang sudah baik peroleh dari pembelajaran hari ini. Satu hal yang dipelajari dari materi perkembangan ini, selama saya di 20 tahun, saya baru mengetahui bahwasanya ada perkembangan yang didasari oleh teori-teori dari perkembangan tadi. Bahwasanya saya dulu menganggap bahwa perkembangan yang lain itu sama sebenarnya. Ternyata ketika saya mendengar penjelasan ada faktor-faktor tadi, faktor-faktor yang menghalangi teman-teman yang lain juga ada hambatan untuk pemahaman mereka itu sampai seperti kita. Kasus saya dulu boleh cerita ya teman-teman ya. Dulu saya itu di umur sekitar SMP MTS ya, sekitar 15. Teman-teman saya itu sulit memahami materi apa yang disampaikan dari guru, sehingga saya itu sering kesel sama temannya. Kamu juga nggak oke. Jadi memang ternyata ada tahap dari itu belum sampai belum maksimal. Sementara mungkin Boim sudah. Iya. Boleh tepuk tangan buat Boim. Jangan coba direfleksi dulu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa dipahami. Ya nanti ketika membahas materi selanjutnya kalian paham. Coba buat satu kesimpulan sederhana aja tentang apa yang sudah kita pelajari. Satu kesimpulan sederhana. Oke, silakan. Yusi deh. Ya, silakan Yusi. Boleh maju ke rumah sini. Untuk kesimpulan sederhananya, ternyata banyak kasus yang dialami anak-anak mulai dari usia dini sampai remaja, kesulitan sosialisasi, kesulitan dalam hal emosional. Jadi pembelajaran hari ini itu menurut saya memberikan pengetahuan baru. Ternyata untuk menjadi seorang remaja kita tuh harus begini, kita harus bisa mengenal murid kita lagi, kita harus bisa lebih berempati biar bisa biar paham kalau misalnya kita mengajarnya itu kurang tepat gitu. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Jadi ya, yang disampaikan sama teman-teman tadi. Jadi tujuan kita merefleksi adalah supaya kita tahu bahwa yang kita pelajari hari ini itu sudah kalian pahami. Jadi secara benang merahnya itu kalian sudah dapat. Jadi karena minggu depan kita akan bahas materi selanjutnya yang masih berkaitan dengan hari ini, yaitu kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu itu sendiri dari perkembangan sosialnya, emosional, moral, sosial tadi, dan juga kognitif. Baik. Bisa cukup untuk hari ini. Kalian luar biasa sekali. Terima kasih, apresiasi luar biasa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya untuk diri kita pribadi dan sahabat. Kedepannya kalau kalian jadi guru, itu kalian bisa benar-benar jadi guru yang profesional. Kita akhiri dengan kita berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.